Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisar Muslim pada kesempatan ini akan menceritakan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi ke-6 dalam sejarah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mausul. Semasa kecil, Nabi Ibrahim alaihi salam diasingkan ke hutan di dalam sebuah gua yang mustahil akan ditemukan orang. Hal ini dilakukan dalam bentuk penyelamatan karena Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang musyrik dan kafir. Kaum jahiliyah di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki seorang penguasa yang bernama Raja Namrud yang dengan sombongnya mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Banyak sekali yang percaya pada pengakuannya tersebut. Pada zaman itu, Raja Namrud mengeluarkan peraturan untuk membunuh setiap ada bayi laki-laki yang lahir. Raja Namrud melakukan hal itu karena dirinya tidak ingin digantikan oleh siapapun di muka bumi ini sebagai penguasa. Oleh karena itu, orang tua Nabi Ibrahim alaihi salam mengasingkannya ke sebuah hutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kuasanya dengan membuat Nabi Ibrahim alaihi salam tumbuh sebagai sosok lelaki yang tangguh hingga selamat dari segala macam mara bahaya di dalam hutan. Sampai akhirnya dirinya kembali ke tengah masyarakat, melihat hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi patung berhala agar dapat disembah setiap waktu, termasuk di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat patung berhala. Lama-kelamaan, Nabi Ibrahim alaihi salam mulai bertanya-tanya pada dirinya, di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan mukjizat pada Nabi Ibrahim alaihi salam, yakni sebuah pemikiran cerdas, kritis, sekaligus mengutusnya sebagai penyampai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengajak semua orang untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala-berhala yang tidak penting itu. Berkali-kali dengan pemikiran cerdasnya, Nabi Ibrahim alaihi salam bertanya siapa sebenarnya Tuhan. Benarkah berhala itu Tuhan? Atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian dia melihat bulan dan bintang di malam hari, matahari di siang hari. Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, mungkinkah benda-benda itu Tuhan? Namun ternyata bulan dan bintang menghilang dan matahari terbenam. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, aku tak akan bertuhan kepada benda-benda seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam surat Al-An'am ayat 76-79. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.
Sejak saat itu pun, Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa bukan berhala-berhala itu Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membisikkan sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajak orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi berhala. Jagat raya dan seluruh isinya, serta hukum yang berlaku di dalamnya, cukup kuat untuk menjadi bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham bahwa berhala bukanlah Tuhan, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kecerdikannya langsung merencanakan sesuatu kepada Raja Namrud dan para pengikutnya. Pada suatu hari, Raja Namrud melakukan perjalanan keluar kota bersama sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Wilayah kekuasaan Raja Namrud pun nyaris kosong. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam masuk dan menghancurkan semua berhala yang ada di wilayah Raja Namrud. Semua patung-patung dihancurkan, meski dia tahu itu adalah buatan ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menyisakan satu berhala yang tidak dirusaknya. Itu adalah berhala yang paling besar. Kemudian dia meletakkan kapak yang dipakai untuk menghancurkan patung-patung lainnya di pangkuan berhala satu-satunya yang tidak dirusaknya. Kejadian ini seperti dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 58. Maka dia menghancurkan berkeping-keping kecuali yang terbesar agar mereka kembali kepadanya. Setelah beberapa hari, Raja Namrud mengetahui semua berhalanya rusak dan ia pun murka. "Siapa yang melakukan semua ini di belakangku?" teriaknya kepada semua pengikutnya. Salah satu pengikutnya yang kebetulan tidak turut pergi bersama Raja Namrud mengatakan bahwa ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang melakukan itu semua. Raja Namrud memerintahkan seluruh pengawal serta kaumnya untuk mencari dan menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Sang raja berkata dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" "Bukan," jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat. Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kapaknya masih berada di pangkuannya?" sahut Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tenang. Raja Namrud membantahnya, "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar hal itu dengan tegas Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam, para pengikutnya tersadar dan terpikir oleh mereka, Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak. Namun, Raja Namrud semakin murka. Karena geram dan kesalnya Raja Namrud, akhirnya Raja Namrud memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seberat-beratnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup. Kaum tersebut bekerja sama mengumpulkan kayu bakar dari berbagai tempat. Mereka berbondong-bondong menuju sebuah galian tanah yang besar dan membakar kayu-kayu tersebut hingga api tampak membumbung tinggi. Setelah semua dipersiapkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat hingga tak mampu memberikan perlawanan. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dilemparkan dalam kobaran api. Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan doa yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 173. "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung." Dalam kondisi tersebut, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam ditunjukkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam dan menunjukkan bukti kekuasaannya. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, api tersebut menjadi dingin. Kejadian ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69. "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim."
Menyaksikan proses pembakaran itu, Raja Namrud dan para pengikutnya tertawa dengan penuh kepuasan. Mereka mengira Nabi Ibrahim alaihissalam telah hancur menjadi abu bersama api itu. Namun, begitu terkejutnya mereka setelah api yang menyala dahsyat itu padam. Berkat keimanan, ketakwaan, dan kepasrahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menghendaki Nabi Ibrahim alaihissalam mati dan kalah dari Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat. Api yang berkobar tersebut tak sedikit pun melukai tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak saat itu, pengikut Raja Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk terus lurus ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan mengetahui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dapat menjadi teladan bagi kita untuk terus mempertahankan keimanan meski berbagai macam cobaan datang menghadang, karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata adanya.